Untuk bab yang pertama adalah Islam di masa Rasulullah, sahabat dan tabi'in. Untuk pertanyaan yang pertama, jelaskan secara ringkas perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Jawaban berikut adalah perbedaan Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Era Nabi SAW 610 sampai 632 Masehi. Yang pertama, wahyu langsung. Nabi SAW menerima wahyu langsung dari Allah SWT melalui malaikat Jibril. Yang kedua, penyebaran Islam. Islam masih dalam proses penyebaran dan perkembangan. Yang ketiga, perlawanan dari kafir. Nabi SAW dan para sahabat menghadapi perlawanan dan penindasan dari kaum kafir. Yang keempat, pengembangan syariat. Nabi SAW mengembangkan syariat Islam dan memberikan contoh teladan bagi para sahabat. Era para sahabat 632 sampai 661 Masehi. Yang pertama, pengembangan Islam. Islam telah berkembang dan menyebar ke seluruh jazirah Arab. Yang kedua, pengembangan pemerintah. Para sahabat mengembangkan pemerintahan Islam dan mengatur negara. Yang ketiga, perluasan wilayah. Para sahabat memperluas wilayah Islam keluar jazirah Arab. Yang keempat, mengembangkan ilmu. Para sahabat mengembangkan ilmu pengetahuan dan mempelajari Al-Quran dan hadis. Perbedaan utama. Yang pertama, sumber wahyu. Era Nabi SAW memiliki sumber wahyu langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan era para sahabat tidak memiliki sumber wahyu langsung. Yang kedua, tingkat perkembangan. Islam di era Nabi SAW masih dalam proses perkembangan, sedangkan di era para sahabat Islam telah berkembang dan menyebar. Yang ketiga, tantangan. Era Nabi SAW menghadapi tantangan dari kaum kafir, sedangkan era para sahabat menghadapi tantangan dalam mengembangkan pemerintah dan memperluas wilayah Islam. Untuk pertanyaan yang kedua, bagaimanakah sikap kita seharusnya dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara sahabat? Jawaban, dalam menanggapi konflik yang terjadi di antara sahabat, kita seharusnya memiliki sikap yang bijak dan islami. Berikut adalah beberapa sikap yang dapat kita terapkan, sikap bijak dan islami. Yang pertama, tidak memihak. Jangan memihak salah satu pihak tanpa mengetahui kebenaran dan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, mendengarkan kedua belah pihak. Dengarkan kedua belah pihak untuk memahami perspektif dan kepentingan masing-masing. Yang ketiga, mencari kebenaran. Cari kebenaran dan fakta yang sebenarnya untuk memahami penyebab konflik. Yang keempat, menjaga hubungan. Jaga hubungan yang baik dengan kedua belah pihak dan hindari memutuskan hubungan. Yang kelima, mengingatkan kepada Allah. Ingatkan kedua belah pihak kepada Allah dan pentingnya menjaga hubungan yang baik. Dalil Al-Quran dan hadis. Yang pertama, surah Al-Hujurat ayat 10. Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami akan memasukkan mereka ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Quran surat Al-Hujurat ayat 10. Yang kedua, hadis riwayat Bukhari. Tidak ada kebaikan dalam kebencian dan tidak ada keburukan dalam kasih sayang. Dari riwayat Bukhari. Manfaat sikap bijak dan islami. Yang pertama, menghindari perpecahan. Sikap bijak dan islami dapat menghindari perpecahan dan mempertahankan hubungan yang baik. Yang kedua, mengembangkan kebijaksanaan. Sikap bijak dan islami dapat mengembangkan kebijaksanaan dan kemampuan untuk menyelesaikan konflik. Yang ketiga, mengingatkan kepada Allah. Sikap bijak dan islami dapat mengingatkan kita kepada Allah dan pentingnya menjaga hubungan yang baik dengannya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, jelaskan mengapa kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting. Jawaban, kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat sangat penting karena beberapa alasan. Alasan pentingnya kajian tentang Islam di era Nabi SAW dan para sahabat. Yang pertama, memahami ajaran Islam yang murni. Era Nabi SAW dan para sahabat merupakan periode awal Islam, sehingga mempelajari ajaran Islam pada masa itu dapat membantu memahami ajaran Islam yang murni dan tidak terkontaminasi oleh pengaruh-pengaruh luar. Yang kedua,
mengetahui contoh teladan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat merupakan contoh teladan yang baik dalam menjalankan ajaran Islam. Mempelajari kehidupan dan perjuangan mereka dapat membantu kita memahami bagaimana menjalankan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, memahami sejarah Islam. Mempelajari sejarah Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat membantu kita memahami bagaimana Islam berkembang dan menyebar ke seluruh dunia. Yang keempat, mengambil pelajaran dari kesalahan. Mempelajari kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh para sahabat dan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dapat membantu kita mengambil pelajaran dan memperbaiki kesalahan-kesalahan kita sendiri. Yang kelima, mengembangkan kepribadian Muslim. Mempelajari kehidupan dan perjuangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat membantu kita mengembangkan kepribadian Muslim yang baik dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Manfaat kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Yang pertama, meningkatkan kepahaman tentang ajaran Islam. Kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat membantu meningkatkan kepahaman tentang ajaran Islam dan bagaimana menjalankannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mengembangkan kepribadian Muslim. Kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat membantu mengembangkan kepribadian Muslim yang baik dan menjalankan ajaran Islam dengan benar. Yang ketiga, meningkatkan ketakwaan. Kajian tentang Islam di era Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dapat membantu meningkatkan ketakwaan dan memperkuat iman. Pertanyaan yang keempat, jelaskan bagaimana awal umat Islam terpisah menjadi beberapa sekte. Jawaban, awal mula Islam terpisah menjadi beberapa sekte dapat dijelaskan sebagai berikut. Latar belakang setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, umat Islam mengalami perubahan besar dalam struktur kepemimpinan dan interpretasi ajaran Islam. Perbedaan pendapat dan interpretasi ajaran Islam menjadi salah satu faktor yang menyebabkan terpisahnya umat Islam menjadi beberapa sekte. Sekte-sekte yang terbentuk sebagai hasil dari perpecahan di kalangan umat Islam adalah: yang pertama, sekte Sunni. Sekte Sunni adalah sekte yang mayoritas dan mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Yang kedua, sekte Syiah. Sekte Syiah adalah sekte yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta mengakui Ali bin Abi Thalib sebagai imam pertama. Yang ketiga, sekte Khawarij. Sekte Khawarij adalah sekte yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta mengakui bahwa imam dapat dipilih berdasarkan keadilan dan kebijaksanaan. Yang keempat, sekte Mu'tazilah. Sekte Mu'tazilah adalah sekte yang mengikuti ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis serta mengakui bahwa Al-Quran adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faktor-faktor yang mempengaruhi perpecahan. Beberapa faktor yang mempengaruhi perpecahan di kalangan umat Islam. Yang pertama, perbedaan pendapat. Perbedaan pendapat tentang interpretasi ajaran Islam dan struktur kepemimpinan. Yang kedua, kepentingan politik. Kepentingan politik dan kekuasaan yang mempengaruhi perpecahan di kalangan umat Islam. Yang ketiga, pengaruh budaya dan tradisi lokal yang mempengaruhi perpecahan di kalangan umat Islam. Pertanyaan yang kelima, jelaskan di antara keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali radhiyallahu anhum. Jawaban, keempat sahabat tersebut yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali merupakan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW yang sangat dekat dan memiliki keutamaan yang luar biasa. Berikut adalah beberapa keutamaan masing-masing. Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama kali memeluk Islam. Abu Bakar adalah orang yang pertama yang memeluk Islam setelah Nabi Muhammad SAW menerima wahyu. Yang kedua, sahabat yang paling dekat. Abu Bakar adalah sahabat yang paling dekat dengan Nabi Muhammad SAW dan sering menemani beliau dalam perjalanan. Yang ketiga, khalifah pertama. Abu Bakar menjadi khalifah pertama setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Umar bin Khattab. Yang pertama, kekuatan dan keberanian. Umar bin Khattab dikenal karena kekuatan dan keberaniannya dalam mempertahankan Islam. Yang kedua, pengembangan Islam. Umar bin Khattab berperan besar dalam pengembangan Islam dan memperluas wilayah Islam. Yang ketiga,
keadilan dan kebijaksanaan. Umar bin Khattab dikenal karena keadilan dan kebijaksanaannya dalam memimpin umat Islam. Utsman bin Affan. Yang pertama, kekayaan dan kemurahan. Utsman bin Affan dikenal karena kekayaannya dan kemurahan hatinya dalam membantu orang lain. Yang kedua, pengembangan Islam. Utsman bin Affan berperan besar dalam pengembangan Islam dan memperluas wilayah Islam. Yang ketiga, keadilan dan kebijaksanaan. Utsman bin Affan dikenal karena keadilan dan kebijaksanaannya dalam memimpin umat Islam. Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kecerdasan dan kebijaksanaan. Ali bin Abi Thalib dikenal karena kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam memahami Islam. 2. Keberanian dan kekuatan. Ali bin Abi Thalib dikenal karena keberanian dan kekuatannya dalam mempertahankan Islam. 3. Mengembangkan Islam. Ali bin Abi Thalib berperan besar dalam pengembangan Islam dan memperluas wilayah Islam. Kesimpulan, keempat sahabat tersebut memiliki keutamaan yang luar biasa dan berperan besar dalam mengembangkan Islam. Mereka semua memiliki keadilan, kebijaksanaan, keberanian, dan kekuatan dalam mempertahankan mengembangkan Islam.